Oke, selamat siang teman-teman dari Female Daily. Hai, selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat datang ya di YNS Perspective, where you can tune into today's strategies for tomorrow's future. Perkenalin dulu, sebenarnya udah kenal, tapi nggak apa-apa kita kenalan lagi ya. Oke, nama saya Oyashi, panggil Oci aja. Boleh nggak sih gue lo aja? Boleh ya, biar lebih santai ya conversation kita hari ini. Bener. Nama gue Oci, kali ini gue jadi host di YNS Perspective. Mungkin langsung kenalan dulu aja. Kita di sini sama siapa nih? Ada dua mbak-mbak kece nih dari Female Daily. Silahkan lo, kenalan lo. Kita seneng banget ya, kayak akhirnya kita diundang nih untuk podcast hari ini. Jadi mungkin hari ini kita mau kenalan dulu nih, kita dari mana dan betul. Kenapa kita betul. Gue Ferinda Lestari, biasa dipanggil Erin. Sekarang menjabat sebagai Head of Brand and Community Marketing di Female Daily Network. Dan sekarang bareng kita juga ada Liana, silakan. Gue Liana, gue event marketing dan juga KOL lead di Female Daily Network. Baik. Yes. Jadi mungkin kalau misalnya orang pernah dengar Female Daily dan ngomonginnya soal beauty gitu ya, sebenarnya Female Daily sendiri kan merupakan bagian dari Female Daily Network gitu. Kita adalah a group of media yang base-nya memang community dan kita tuh serving all of the female audience. Walaupun sekarang tuh jumlah male audience-nya udah semakin meningkat gitu ya. Jadi kita sebenarnya ada 4 brand under Female Daily Network. Kita punya Female Daily yang memang number one beauty ecosystem in Indonesia. Ya, siapa yang nggak tahu ya Female Daily ya, kayak agak kurang deh kalau nggak tahu. Yes. Terus yang kedua kita ada Moms Daily. Kalau Moms Daily memang fokusnya lebih kepada parenting gitu ya. Kita supporting moms juga, khususnya menjadi non-judgmental place lah untuk orang tua gitu ya, dan dapat informasi terbaik soal parenting. Dan yang ketiga kita punya Girls Beyond. Karena sekarang juga Gen Z, mungkin dari penontonnya YNS juga pengen lebih tahu ya soal Gen Z gitu. Kita juga punya satu media dan community namanya Girls Beyond yang fokusnya itu lebih ke personal development dan khusus untuk Gen Z. Sama yang terakhir kita punya commerce juga. Jadi mungkin yang mau belanja beauty product yang udah curated by Female Daily itu juga ada di Female Daily Studio. Dan kita punya event yang mungkin juga terkenal ya, Liana, mungkin mau nambahin nggak? Jadi kita punya signature event yang kayaknya di sini penonton juga juga udah suka tahu. datang. Iya. Oci juga suka datang gitu kan, namanya Jakarta X Beauty. Nah, jadi Jakarta X Beauty ini sebenarnya our signature event yang kita bawa tuh setiap tahunnya tuh kurang lebih di 7 titik. Dan lebih dari 6 kota ya. Jadi kita bawa nggak cuma di Jakarta doang gitu, tapi ke kota-kota besar lainnya. Dan ini the biggest beauty event in the world ya, kita bisa bilang gitu, karena kita iya sih, tapi emang biggest sih, bener. Biggest ya, gede banget sih, soalnya selalu heboh heboh ya, ayo gitu. Betul, yang datang heboh banget, 500-an brand ya yang ikutan gitu. Jadi memang konsepnya beauty expo, tapi sebenarnya kita selling more than just shopping experience, karena beauty enthusiast bisa experience banyak banget kegiatan di event tersebut. Iya. Kan kalau aku sih pengalamannya datang di situ kan ada banyak ya, kayak ada seminar segala macam gitu ya, sharing dari entah itu dari tim Female Daily atau kayak dari orang brand. Iya, atau dari kayak cewek-cewek yang kece-kece yang ada di influencer ya. Iya, influencer. Kadang tapi nggak influencer juga sih, kayak expert gitu ya, atau yang orang-orang yang inspiratif gitu ya, cewek-cewek ini gitu. Oke. Jadi mungkin kita lanjutin aja nih, sebenarnya kenapa sih kita hari ini ngundang Female Daily untuk datang di podcast kita gitu ya, karena kita ngelihat nih juga sekarang nih kan industri kecantikan tuh lagi booming lah gitu, dan sebenarnya bukan lagi sih, lebih ke arah masih booming. Dan aku rasa sih harusnya nggak akan gimana ya, karena kan kita cewek udah pasti selalu butuh skincare, selalu butuh make up dan lain-lain. Tapi again aku juga ngeh gitu, atau mungkin kita semuanya di sini juga ngeh bahwa kecantikan is not only skincare dan tadi makeup tadi, tapi ada lebih dari itu gitu ya. Nah, sesuai nih sama judul podcast kita hari ini, The Future of Beauty, yang ternyata juga adalah tema dari summitnya Female Daily. Luar biasa. Bukan cuma kita akan ngadain Future of Beauty Summit, emang conference pertama lah gitu yang kita bawa untuk sharing soal industri kecantikan ke brand, ke key players gitu ya. Ada influencers juga. Pokoknya kita ngomongin kayak kedepannya industri beauty ini akan kayak gimana. Tapi di luar itu, Future of Beauty ini juga jadi tema dari X Beauty yang udah kita bawa dari tahun lalu sebenarnya. Betul. Karena kita percaya sama tiga hal. Pilar. Pertama ada innovation,
yang kedua ada sustainability, dan yang ketiga ada inclusivity. Pas banget. Pas nih kayaknya ya. Aduh, ini tuh bener-bener kayak wow gitu. Berarti aku bener banget ya, kayak aku waktu itu kayak langsung pengen, Rin, gue butuh ngobrol-ngobrol sama lo. Itu adalah tepat sekali. Pilarnya berarti cocok ya, sama apa yang mau dibahas gitu ya. Jadi kalau gitu kita langsung masuk aja nih. Kayak aku pengen tahu dulu, mungkin dari kalian bisa kayak kasih ke kita nih kayak tren kecantikan tahun ini menurut Erin dan Liana kayak gimana? Oke. Liana dulu mungkin boleh aku jawab dulu ya Kak. Kayak tren kecantikan tuh kalau di masa sekarang ya, kita tahu kita terpapar dengan banyak banget konten, dan kita tahu sekarang ada yang namanya istilahnya tuh microtrends, ya kan? Benar, kita tanya Oci, sehari berapa jam scrolling sosial media? Ih, tegang gue. Nggak pernah ngecek, tapi kayak tapi iya sih, watch hour-nya deh, watch hour-nya nggak tahu sih, sumpah. Aku main tinggi sih. Kamu berapa? Kayak aku 6 jam ada deh. Aku lebih sedikit dari Liana, cuman masih 5 jam. Dan itu sebenarnya masih considered very high. Cuman pembelaan kita karena kita berdua kerja di dan kerja di beauty industry gitu tadi Liana bilang. Jadi balik lagi kayak kita tuh bener-bener udah sangat-sangat terpapar dengan banyak banget informasi gitu kan. So itu juga sangat mempengaruhi ke tren. Kalau tadi kamu nanyanya tentang tren, gimana sekarang di beauty industry, wah sekarang tuh audiens tuh udah semakin advance gitu, karena tadi dia udah kepapar banyak banget informasi, sehingga dia banyak terinfluence juga gitu dengan apa yang dia consume through media gitu kan, ataupun mungkin bisa juga dari teman-temannya dia gitu. Jadi kalau ditanya tren beauty itu sekarang kayak gimana, pertama udah pasti banyak banget yang berubah, berganti gitu ya, dan itu sangat cepat gitu. Mungkin bulan ini trennya bisa warna A, bulan depan mungkin bisa warna B gitu, atau bulan ini yang lagi diomongin tuh lip tint, bulan depan yang lagi diomongin tuh blush gitu. Jadi itu bisa cepat banget. Tapi in the other hands, yang menurut aku sangat menarik di beauty industry sekarang, audiensnya juga makin pinter. Itu benar. Karena mereka sekarang udah lebih kayak kritis gitu ya sama apa yang dia lihat. Oh oke, ini trending, tapi ini resonate gak ya sama kebutuhan gue. Jadi itu yang mungkin yang terjadi saat ini ya di beauty ecosystem gitu. Selain banyak banget informasi, tapi audiensnya juga udah semakin advance. Jadi kalau kita mau ngomongin trennya sebenarnya dari sisi audiens juga tadi yang aku bilang gitu, men's grooming itu meningkat banget. Kayak salah satunya di Female Daily sendiri, our audience yang male itu meningkat 30% dibanding tahun lalu, which is quite high. Dan kalau misalnya kayak Ocik waktu tahun lalu datang ke Jakarta X Beauty, belum banyak, ada cowok-cowok tapi biasanya mereka nganterin istri, nganterin pacar, teman ya. Sekarang mereka datang for themselves, jadi mereka belanja, either itu beli parfum, beli skincare gitu ya. Jadi kalau ditanya trennya kemana, ya beauty tadi juga bakalan lebih inklusif gitu, karena orang nggak melihat beauty itu cuma sekedar make up atau misalnya sekedar parfum, tapi itu jadi experience buat mereka. Dan yang kedua, mereka juga sangat melihat value yang ditawarkan dari brand tersebut gitu. Tapi sebenarnya tadi yang Erin omongin ya, yang kayak cowok itu sekarang udah lebih ini, itu tuh aku juga pernah melakukan riset ini kayak beberapa tahun lalu. Tapi ternyata tuh memang benar gitu. Maksudnya berarti apa yang di riset itu tuh sebenarnya terjadi gitu kan, menjawab juga kan dari riset itu bahwa ternyata memang benar gitu ya. Nah, terus kalau menurut kalian nih, kenapa inklusivitas dan bahan produk itu jadi lebih penting sekarang dibandingkan yang sebelumnya gitu? Tadi mungkin kira-kira kenapa alasannya? Lebih ke tadi orang shopping dengan banyaknya option yang yang tadi cepet banget, terus kayak watch hour sosmed yang semakin tinggi gitu ya, dengan opsi yang banyak, mereka tuh jadi fokus sama value sih. Value apa sih yang resonate ke mereka, resonate ya kan? Apa yang ditawarkan sama produknya gitu. Makanya inclusivity sama sustainability sebenarnya terlepas dari industri beauty-nya, sebenarnya kalau kita ngomong audience in general, orang tuh jadi lebih aware sama dua hal ini gitu ya. Betul. Jadi yang aku lihat memang orang-orang juga lebih memperhatikan gimana sih caranya include everyone in everything ya kan. Dan beauty itu jadi salah satunya. Terus kayak ngomongin sustainability ya, kita ini tuh topik yang mungkin dari 10-15 tahun yang lalu orang udah bahas, tapi sering nggak perhatikan gitu. Baru sekarang kan dengan efek-efek yang sudah semakin banyak hal-hal yang mengkhawatirkan soal lingkungan, orang jadi lebih aware dan jadi memperhatikan soal value sustainability itu sendiri. Jadi menurutku memang kenapa jadi penting terbahas untuk inklusif dan untuk sustainable itu kayak dari sisi audiensnya lagi-lagi sangat memperhatikan hal tersebut sih Ci. Jadi balik lagi dari sisi target audiensnya itu sangat-sangat memperhatikan hal tersebut. Jadi otomatis dari si
marketnya juga merespon dengan hal yang sama. Bener. Gitu. Dan tadi mau nambahin Kairin juga gitu ya, kayak dari sisi kebutuhan orang terhadap beauty itu pun juga udah menjadi essential, ya kan? Kayak tadi kita bahas kayak di awal, mungkin 5-10 tahun yang lalu tuh orang-orang nggak terlalu mikirin kayak beli sunscreen atau kayak beli face wash gitu, yang mandatory mungkin kayak sampo, sabun gitu ya. Tapi sekarang kan body lotion gitu kan. Kalau sekarang tuh udah jadi essential banget tuh. Gue harus beli face wash, gue harus beli perfume gitu, karena itu dibutuhkan untuk sehari-hari gitu kan. Jadi kenapa itu menjadi penting dan akhirnya si marketnya juga menjawab dengan produk yang lebih inklusif, karena udah menjadi essential things juga sih di masyarakat. Mungkin Lena juga bisa share nih kayak dari sisi data ya, kedepannya kira-kira sampai tahun 2027 ya. Iya, jadi tuh kalau dari sisi ekonominya sendiri, perkembangan atau pertumbuhan ekonominya itu udah mencapai di $7 billion, $7 billion dari industri beauty-nya. Dan diperkirakan di tahun 2027 itu bisa mencapai $10 billion dari sisi industri perekonomian beauty-nya di Indonesia. Jadi sebenarnya merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan gitu. Dan beberapa waktu lalu sebelum JXB ini agak-agak bahas off topic sedikit, tapi kayak kita juga pernah ketemu sama Kementerian Ekonomi Kreatif karena kita minta support mereka juga untuk mendukung industri kecantikan. Ya harapannya juga pemerintah aware karena sebenarnya angka yang dihasilkan dari beauty industry itu sangat gede banget. Dan kedepannya juga masih akan banyak potensinya sih. Ini agak balik dikit, tadi kan kamu bilang kayak trennya tuh cepet banget ya, kayak tiap bulan tiba-tiba satu lip tint, satu blush on, satu apa maskara kali gitu ya. Menurut kamu tuh sebenarnya apa sih yang nge-derive itu gitu? Maksudnya kayak apa sih yang tiba-tiba kok orang jadi ke situ pembahasannya gitu? Oke, mungkin ngelihat juga dari orang tuh pengen take the moment ya. Kayak orang tuh pengen banget jadi viral gitu lah. Jadi sekarang gitu. Bener nggak? Jadi ya kan, to being viral, gimana gue bisa stand out in the market, gimana gue bisa take over the market gitu kan. Sehingga mereka tuh selalu, kita bikin apa lagi yang baru ya, bikin apa lagi yang baru yang bisa menarik buat this part of segment gitu. Makanya kenapa tuh micro trend terus berganti-ganti gitu. Jadi supaya orang sekarang udah lumayan pengen dicari perhatiannya gitu ya, dengan adanya si micro trend tersebut. Ada experience baru lah gitu. Iya. Semua orang makanya pengen banget viral ya. Pengen banget viral gitu kan. Jadi tapi dalam hal yang baik ya. Iya, kalau ini saya sih setuju ya. Bukan yang tiba-tiba apa gitu ya. Tapi enggak, maksud aku tuh aku pengen taunya gini. Jadi ini tuh sering banget ada pertanyaan-pertanyaan gini mungkin dari kayak klien-kliennya kita gitu ya. Entah itu dari klien atau calon kliennya kita. Kadang tuh suka pengen tahu juga nih kalau di industri itu sebenarnya siapa sih yang membuat tren itu? Iya gitu, maksudnya kayak tadi kamu bilang kan orang pengen viral, tapi apakah memang benar itu dari orang datangnya sehingga si brand ini menciptakan produk itu, atau sebenarnya justru si brandnya nih yang kayak tiba-tiba kayak gue keluarin ini kayak ngerti, boom, jadi gitu. bikin tren gitu. Sebagai beauty enthusiast dan sebagai media ya. Gimana tuh? Beauty enthusiast dari zaman kuliah gitu kan. Kalau misalnya beauty enthusiast dari beauty enthusiast justru dari zaman kuliah gitu. Kalau sekarang dari media gitu ya. Yang aku lihat tuh justru memang dari sisi marketnya yang sangat mendirikan. Jadi tadi kalau pertanyaannya apakah dari brandnya yang ngedrive duluan, brand tuh nggak akan, maksudnya brand akan mencoba ada untuk faktornya. memprediksi kayak orang akan shift kemana, tapi kebanyakan adalah fulfilling the audience demand tadi sih gitu. Jadi emang audiensnya tuh jadi lebih kreatif. Gitu. Misalnya nih audiensnya lagi suka sama kayak kemarin kan espresso trend tuh kayak lumayan tinggi ya, kayak makeupnya coklat, tapi ada yang pink juga gitu. Brand tuh juga jadi ke arah sana gitu. Dan misalnya kita ngomongin di luar negeri gitu ya, pastinya ini juga nggak akan lepas dari market di luar negeri sih kalau ngomongin market di Indonesia, khususnya ke Korea dan ke Amerika ya, karena Amerika juga sekarang mulai comeback again, walaupun dulu ada road, dulu sempat gitu sepi ya, gitu kan, ada Rare, ada road, pokoknya yang sekarang yang baru-baru itu juga banyak deriving trennya gitu, kayak ngomongin blind blushnya Sabrina Carpenter gitu kan, orang jadi pengen recreate the look, akhirnya si brand-brand ini jadi mengikuti ke sana. Jadi tadi kalau pertanyaan dari klien, definitely ini tuh berangkat semua dari kebutuhan audience, tapi ya audience juga akan lihat tuh ke sosmed gitu, referensinya emang sangat banyak dari situ sekarang. Benar. Sama sebenarnya satu lagi selain kayak dari audiensnya juga udah lebih kreatif dan mereka udah jadinya bikin their own trend gitu ya. Influencer sih, the buzzer gitu, kayak icon-icon influencer yang
kalau misalnya kita ngelihat ada nih icon kesukaan gue pakai ini, pasti terpacu sih. Ya kayak FOMO nih mau ikutan gitu kan, karena mereka ini ya icon-icon yang mereka tugasnya adalah menginfluence gitu kan orang-orang untuk follow this trend gitu. Jadi mungkin salah satunya selain dari yang usernya adalah dari influencers. Jadi berarti si influencer itu sendiri pun kayak either itu, maksudnya yang dari kalian tahu tuh kadang mereka tuh lebih kayak dari merekanya yang kayak gue mau coba pakai ini terus tiba-tiba kayak meledak, atau biasanya emang kayak di belakang itu udah ada brand-brand yang kayak ayo dong ini pakai ini gue supaya bikin jadi gede gitu. Ya. Both way bisa, dua-dua bisa. Tapi aku justru lebih banyak menemukan yang pertama, kayak dia naturally coba aja. Misalnya aku lagi suka nih sama body butter sesuatu misalnya, terus tiba-tiba karena emang dia mempromosikan secara tulus, maksudnya karena dia suka kayak lebih ke produknya bagus, akhirnya orang-orang tuh jadi ikutan belanja gitu. Jadi sebenarnya mungkin tadi kalau brand dari sisi calon klien gitu ya mempertanyakan kayak sebenarnya tuh kalau mau stand out di beauty industry tuh kayak gimana, menurutku ya tadi sih distinguishing dari sisi produknya juga sangat penting. Karena ketika produknya udah bagus tadi si influencer, terus habis itu dari marketnya dari beauty community tuh akan sangat terbuka sih, karena beauty community tuh sangat terbuka untuk sharing. Yes, benar. Jadi mereka kayak mungkin salah satu strategi marketing yang nggak akan pernah mati tuh word of mouth sih. Jadi kayak itu nggak akan pernah mati. Sebenarnya tuh every product gitu, tapi especially beauty karena beauty harus dicoba gitu. Betul, jadi kadang Liana pakai lipstick A terus kayak Oci lihat dan suka gitu, terus kamu coba ternyata di kamu warnanya berbeda, tapi at least kamu beli kan karena kamu lihat di Liana bagus gitu. Jadi menurutku karena beauty itu sangat experiential, dari word of mouth itu akan sangat efektif, terpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya kayak word of mouth gitu, maksudnya kayak menurut kalian tuh lebih yang kayak di community gitu, maksudnya lebih digedein, dikuatin di community-nya ya gitu, karena mereka tuh cenderung lebih suka nyoba dan lebih tulus gitu ya kesannya. Bener, setuju. Jadi kayak itu menurut aku pribadi ya Kak, mungkin bisa nambahin juga kayak itu lebih powerful sih sebenarnya kalau memang di nurture-nya tuh lewat komunitas yang relevan gitu kan. Jadi kayak misalnya itu si word of mouth tadi tentang satu produk gitu kan, saya brand mau ngepromoin satu produk gitu ya, cari aja nih mana komunitas-komunitas yang relevan, misalnya dia satu geng gitu kan, saya for example satu geng cewek-cewek semua, coba aja kasih satu trial ke satu orangnya, terus coba influence ke teman-temannya buat cobain juga gitu, itu sometimes more efektif gitu, dan harus kayak jedar-jedar bikin campaign yang besar banget sih menurut aku gitu. I see. Oke. Nah, nih aku nggak tahu nih ya ini benar atau enggak, tapi benar atau enggak menurut kalian bahwa saat ini trend less is more itu emang lagi ngetrend? Nah, dan kenapa? Kalau iya kenapa? Aku sering bahas dan jadi salah satu hal yang aku obrolin juga. Erin tuh sering banget kayak less is more. Sama aku sering banget no buy challenge. Kita tahu no buy challenge. Jadi kayak kita nggak, misalnya Liana no buy challenge nggak mau beli lipstick gitu, misalnya, atau no buy challenge nggak mau beli parfum gitu, karena sebenarnya bukan kayak aduh harus stop nggak mau beli, tapi karena udah kebanyakan beli sebelumnya, jadi kayak we need a break juga lah ya gitu. Kalau tadi tanya less is more, balik lagi ngomongin si audiensnya yang udah semakin teredukasi, itu keyword utamanya. Orang tuh jadi lebih tahu sih Ci sekarang misalnya produk apa yang bagus buat gue, for example. Dan gue gitu banget. Iya kan? Dan lo akan lebih kritis kan? Lo akan stick sama produk-produk yang menurut yang lo udah cocok, satu, atau kedua lo mau coba tapi emang get your attention gitu. Jadi kan either dua itu kan, misalnya gue ngomong dari point of view brand gitu, kayak gimana sih caranya winning the market for example, dengan adanya less is more tadi gitu ya. Gue harus bisa menawarkan angle yang emang produk gue ini essential, karena orang tuh akan sekarang benar-benar picky gitu loh, akan memilih apa yang cocok buat dia, dan jadi FOMO-nya tuh udah berkurang gitu. Sebenarnya selain kayak buat diri sendiri, maksudnya kulit juga kan nggak, dulu kita pernah berapa step Li? 10-12 step nggak sih yang Korean skincare? Tapi pada masanya itu terjadi gitu kan. Pada masanya tuh kalau nggak kayak gitu kayak gagal nih sebagai wanita. Iya gitu. Harus ikutan nih. Sekarang kayak udah back to basic, kayak yang penting bersihin makeup, terus habis itu cuci muka facial wash, pakai moisturizer, mungkin ada serum tambahan, terus kalau mau ada masker sekali-sekali, dan setiap hari pakai sunscreen. Orang back to basic kayak gitu, dari sisi skincare gitu kan.
Jadi sebenarnya tuh balik lagi emang rootsnya dari kesadaran si audiensnya sih, makanya si less is more itu benar gitu, karena memang itu jadi belief lah ya, sesuatu yang kita percaya lah sekarang. Jadi nih tadi kan kita udah bahas ya tentang less is more gitu kan, kalau kita tuh udah mulai, bukan kita sih, maksudnya banyak kan orang sekarang udah mulai milih-milih nih untuk konsumsi pribadinya dia, udah nggak pengen semuanya dibeli, nggak semua dipakai, tapi yang bener-bener dia gunakan lah gitu yang cocok. Nah terus aku juga pernah dengar ya tentang produk-produk yang sekarang tuh udah mulai multifungsi, jadi kayak make up, terus tapi dia juga bisa jadi skincare gitu. Nah menurut kalian itu gimana, dan apakah memang itu sebenarnya works atau enggak gitu? Oke, aku personally suka banget sih dengan this innovation ya. Aku bisa bilang multifunctional product itu adalah sebuah inovasi yang cemerlang banget gitu, karena impact itu sebenarnya positif. Yang pertama, dia mengurangi sampah beauty, udah pasti gitu kan, karena sekarang this multifunctional product tuh punya berbagai macam fungsi tapi in one packaging gitu, atau in one product aja gitu, sehingga jadi impact terhadap lingkungannya juga oke gitu ya. Nah dan yang kedua adalah murah, say, ya kan? Jadi tadinya kita beli 5 produk ya kan, tapi sekarang karena adanya multifunctional product ini, jadi mungkin cuma beli 2 produk atau cuma 1 produk aja. Kayak contohnya aku pribadi pakai ada foundation yang udah ada SPF-nya, yang dimana udah ada sunscreen-nya gitu, berbarengan dengan foundation-nya. Jadi selain kayak nggak menciptakan sampah, kedua lebih hemat juga, sama mungkin lebih menghemat waktu juga gitu kan. Iya, karena sih, benar. kayak kita nggak apply dengan waktu berulang kali dan dengan waktu yang lebih lama gitu. Jadi I think multifunctional product tuh menyenangkan inovasi ya, yang menyenangkan. Dan aku mungkin kalau dari sisi brand juga jadinya mereka punya wadah buat ini ya, bereksplor soal apalagi sih yang mereka bisa bikin dan apa yang bisa mereka kembangkan gitu. Jadi emang dari sisi inovasi juga dengan adanya multifunctional product, mereka juga jadi lebih kreatif gitu. Kayak misalnya kalau yang lumayan populer kan ada lip sama cheek gitu ya, terus tadi misalnya tinted moisturizer, kayak moisturizer yang udah ada warnanya gitu untuk cover. Tapi ada juga kayak lip color yang udah ada moisturizernya juga buat bibir gitu, ataupun kayak apa namanya, cushion ya, kayak cushion juga sekarang udah ada yang ikut SPF dan menghidrasi kulit juga gitu. Jadi banyak fungsinya gitu kan. Di samping itu aku mungkin kayak lumayan suka traveling, jadi dengan adanya multifunctional product ini enak sih, kayak kalau mau pergi-pergi pun bawa barangnya jadi lebih sedikit lah gitu. Betul. Nah kalau menurut kalian tuh sebenarnya ini ada nggak sih, kalau tadi kan ini yang bagus-bagusnya ya, tapi menurut kalian sendiri ada nggak yang sebenarnya ini juga mungkin kayak backfire ke industrinya atau ke brandnya atau apa gitu? Menurut kalian gimana? Ada nggak sih efek negatifnya gitu? Kalau tadi kan udah bagus-bagusnya ya. Apa multifunctional product? Kalau multifunctional product sih aku ngeliatnya positif lah ya gitu. Maksudnya lebih banyak benefitnya juga dari sisi audiens, dan itu tuh menjawab pertanyaan audiens juga soal skincare minimalism tadi yang kita bahas di awal. Jadi emang banyak positifnya lah gitu. Kalau ngomongin negatifnya tadi ngomongin masalah waste ya, kalau ngomongin beauty product tuh emang kan salah satu penyumbang, ini bisa dicek juga source-nya dari beberapa organisasi dan recycle partner itu sebenarnya juga memang sampah yang dihasilkan dari industri beauty cukup besar. Cuman yang aku lihat pretty much any kind of product ya can be waste gitu kan, sebenarnya nggak cuman yang multifunctional doang gitu. Oke. Nah mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang mungkin ini juga jadi rame nih di netizen Indonesia ya terutama gitu, karena kan si netizen kita ini tuh kadang kita look up tuh kayak Korean beauty, terus kayak American gitu, tapi mungkin lebih ke Korean beauty. Terus pada dasarnya orang Indonesia nih dari dulu itu tuh selalu kayak kalau cantik tuh yang kayak putih, tinggi gitu, rambutnya lurus gitu ya gitu. Nah menurut kalian sendiri beauty standards itu ngaruh banget nggak sih sama perubahan tren kecantikan saat ini? Oke. Kita coba mundur ke belakang dulu gitu ya. Sebenarnya kan kalau ngomongin beauty standard itu selalu berevolusi juga sesuai dengan manusianya. Bener. Gitu kan. Dan kalau misalnya kita tarik balik ke belakang, di mana mungkin ada beberapa value yang lebih konservatif atau mungkin tradisional, pastinya kan
beauty itu lebih ke relate untuk perempuan gitu, ya kan? Dan sekarang tadi kita bahas ada inclusivity gitu, terus beauty itu juga nggak dilihat cuma dari sudut pandang perempuan doang gitu kan, tapi juga para male juga bisa ikutan looking good gitu kan. Jadi memang pergeseran si beauty standard tadi juga menyebabkan pergeseran tren di dunia beauty-nya sendiri menurutku. Jadi nggak, dulu mungkin sangat, tadi yang Oci bilang, produk itu pengennya yang bikin putih gitu. By the way, sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak gitu. Jadi ini juga merupakan tugas menurutku dari sisi media female daily gitu kan, dari komunitasnya juga, dimana kita selalu menumbuhkan awareness kalau misalnya beauty itu ya, beauty can be you and there's no such thing as beauty standard gitu ya. Kayak kamu tuh bisa cantik sesuai dengan apa adanya kamu gitu lah. Memang tapi kan harus dirawat kayak gitu kan. Betul. Gitu. Nah, yang aku lihat nih, value ini tuh memang udah cukup mengakar kayak di culture kita juga gitu ya, untuk pengen punya kulit putih dan segala macam. Cuman udah mulai bergeser juga gitu. Jadi awarenessnya sudah mulai terbangun kalau sekarang. Tapi misalnya kayak kita tuh pergi ke di luar Jakarta lah, for example gitu, itu masih banyak sih orang-orang yang cari misalnya sampo yang bisa bikin rambutnya jadi halus banget gitu kan, atau misalnya kayak tadi misalnya mau yang kulitnya jadi lebih putih gitu, itu tuh masih menjadi favorit sih sebenarnya sekarang gitu. Tapi tadi dengan adanya perkembangan dari sisi audiensnya, orang-orang juga jadi lebih aware kayak sebenarnya gue nggak apa-apa kok kalau misalnya nggak jadi lebih putih. Jadi mungkin tujuannya lebih ke wellness tadi, kita sempat bahas juga gitu kan, kalau misalnya beauty tuh sekarang nggak cuman soal looking good tapi juga feeling good gitu. Jadi makanya orang cari produk yang misalnya bikin kulitnya lebih lembab, karena kalau lembab jadi lebih sehat gitu. Jadi pergeserannya tuh ke arah sana sih kalau sekarang gitu. Dan kita sih berharap kayak kita sebagai media tuh bisa ngebawa this information dan educate the audience gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok juga gitu kan. Karena mungkin sekarang yang kita lakukan ya dengan kita bikin X Beauty sih ya Kak. Maksudnya kita dengan bikin X Beauty itu sebenarnya kita bikin satu platform di mana kita bisa edukasi mereka. Kita punya satu program namanya School of Beauty. Jadi di situ para audiens tuh bisa belajar kayak misalnya belajar tentang makeup look, belajar tentang skincare gitu, yang memang sebenarnya tuh elevate their own feature gitu, bukan yang menjadi orang lain atau kayak ngikutin beauty standardnya gitu kan. Nah, makanya kita sih masih in progress ya untuk bisa menggaungkan itu sampai ke kota-kota, nggak cuma Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Dan kalau buat brand sih aku tambahannya mungkin karena ini yang nonton juga mungkin banyak dari klien brand ya. juga gitu, calon yang mungkin juga bisa. Nah itu tuh sebenarnya peluang buat ini sih untuk berinovasi gitu, karena dengan pergeseran value tadi, orang juga menganggap beauty itu bukan sekedar memenuhi certain standard, jadi ada aspek lain nih yang diperlukan sama si beauty enthusiast. Nah mungkin dari sisi brand ya tugasnya untuk cari tahu sih mereka tuh sekarang interestnya apa gitu. Ini sebenarnya ini tadinya tuh hampir jadi pertanyaan selanjutnya aku gitu loh. Maksudnya kayak and then kalau misalnya kita sebagai brand gitu, what should we do gitu dengan udah gue jawab duluan ya. Iya udah jawab duluan sama dia. Lu terlalu visioner sih cenayang. Kayak tolong jangan menjadi cenayang aku karena aku jadi abis nih bahan. Bener lagi. Iya itu sih, karena kayak berarti kalau aku bisa simpulin sebenarnya dari si brand ini pun sebelum mereka bikin bikin inovasi atau bikin produk-produknya mereka yang baru, sebenarnya diharapkan mereka juga ikut menggaungkan si tidak adanya beauty standard yang tadi putih dan rambut lurus dan bener banget apose itu ada satu use case yang sangat kita waktu itu lagi lumayan kayak nge-explore gitu ya. Contohnya misalnya gini, kayak dia bilang real beauty for example gitu ya, natural beauty gitu, tapi sebenarnya behind the scene kayak modelnya dipilih yang bule atau kayak modelnya dipilih yang gitu ya Wak, mancung banget ya, yang sebenarnya nggak relate sama orang Indonesia gitu kan. Nah jadi mungkin ini campaign buat para brand-brand dan juga pelaku industrinya gitu, kita juga harus bisa mulai mengedukasi dengan campaign marketing kita juga gitu. Iya. Tapi yang aku lihat dari sisi brandnya juga sekarang aware, karena kalau misalnya kamu lihat pilihan shades untuk sekarang udah banyak ya. Iya. Foundation, mereka tuh come up with a whole range gitu, bisa dari bisa 20 up to ya bisa lebih dari 24 warna gitu ya Ci. Yang mana sebenarnya tuh kadang aku juga dengar dari beberapa brand gitu, mereka tuh kesulitan karena si market ini masih lebih reseptif sama warna-warna yang
cerah. Jadi misalnya aku harusnya pakai abu-abu ya, Wak. Jadinya abu-abu. Jadi misalnya aku harusnya pakainya yang neutral gitu. Tapi aku pengen 1 or 2 steps lebih terang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kan, itu sebenarnya lebih ke pilihan kita aja. Cuman memang PR besarnya adalah untuk memberikan pengertian juga sih menurutku, dari sisi brand, dari sisi medianya juga, dari sisi community, dari influencer, untuk bilang ya sebenarnya beauty itu bukan cuma masalah warna kulit kamu lebih terang. Nggak ada gitu. standard gitu sebenarnya. Dan sebenarnya sekarang juga mungkin kalau Oci lihat banyak juga influencer yang benar-benar mengkampanyekan hal ini gitu, kayak dengan kulit yang mungkin sawo matang, kamu bisa kelihatan tetap fabulous gitu. Kayak aku sekarang lumayan sering ngeliat ini sih, MUA tuh juga kan berpengaruh banget ya. Betul. Kayak sangat berpengaruh tuh menurutku gitu. Kayak mereka tuh sering banget yang kayak ngepost gitu. Suka banget deh ngerias yang warna kulitnya tuh emang tan gitu kan. Itu mungkin jadi kayak challenging juga buat mereka. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara juga kali ya buat brand-brand untuk kerjasama juga nih sama MUA. Sering-sering deh lu kayak ngepost kalau cantik tuh nggak cuma yang putih sama mancung doang ya gitu, sama yang mungkin matanya belok atau yang matanya kenapa gitu ya, yang aduh iya benar sih. Oke. Apakah inklusivitas, tadi kan Erin berkali-kali ngomong inklusivitas ya gitu, merupakan sepenuhnya hal yang memang baik untuk konsumen kita gitu, atau ini tuh cuman skim marketing yang dirangkai untuk menciptakan branding yang bagus buat si brand. Mungkin kalau dari point of view media yang aku lihat ya, inclusivity itu tadi jadi value dari sisi beauty enthusiast, dari sisi community-nya juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya itu skim marketing atau enggak, definitely enggak, karena dari sisi penggunanya sendiri tuh memang udah sangat meresapi lah value-value inclusivity tadi, yang menurutku dari sisi brand juga direspons dengan baik gitu. Makanya sekarang produk-produknya juga lebih inklusif gitu kan. Lebih banyak shades-nya. Terus kayak tadi produknya multifunction, bisa untuk cewek dan cowok, lebih unisex gitu kan. Jadi inklusivitas ini sebenarnya tuh lebih menjadi akses sih, Ci. Lebih jadi akses untuk para beauty enthusiast tuh memilih produk yang mereka mau gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ini skim marketing atau enggak, definitely not, karena dari sisi industrinya juga benar-benar melakukan hal tersebut, dan benar-benar melakukannya berdasarkan dari value inclusivity itu sendiri sih gitu. Jadi bukan cuma gimmick tapi terus produknya nggak inklusif gitu, enggak sih gitu, karena mereka benar-benar mencoba mendorong juga dari sisi jualannya, dari sisi produk yang dibikin itu semuanya untuk jadi lebih inklusif gitu. Bukan cuman campaign-nya aja gitu. Dan kita juga kayak misalnya contohnya kalau dari Female Daily ya, kita di X Beauty tuh kita punya corner buat cowok-cowok, namanya Male Daily. Nah jadi tuh biasanya kan yang belanja atau mungkin yang ikut kegiatan tuh cewek-cewek gitu. Karena kali ini kita again mau celebrating the inclusivity value, kita bikin lah tuh si Male Daily itu di mana cowok-cowok bisa potong rambut gratis, dia bisa grooming, styling rambutnya gitu. Jadi kayak sebenarnya secara actionnya dan ternyata demand-nya ada ya, maksudnya rame banget rambutnya gitu. Iya. Kayak diam-diam tuh sebenarnya mereka pingin ya kayak gitu ya, cuman kayak mungkin dulu belum, persepsi orang-orang gitu ya, dulu kan kayak dulu belum ngapain kesana. Sih kayak pakai skincare sekarang begitu diberikan kesempatannya gitu ya, ternyata mereka juga happy sih yang aku lihat gitu. Dan menjadi hal yang positif kayaknya buat sisi brand, terus buat sisi media juga sih menurutku gitu. Jadi lebih luas vibrant ya sih, community-nya menjadi lebih vibrant. Iya, marketnya juga jadi lebih banyak yang bisa dieksplor juga ya. Terus kalau menurut kalian tuh kenapa sih kayak dulu tuh maksudnya nggak ada nih yang kayak gitu, dan apa sih sebenarnya awalnya yang nge-trigger kayak si cowok-cowok ini tuh mulai kayak gue pengen lagi sebenarnya diam-diam gitu. Iya. Menurut aku pribadi ya again media sih. Karena kita punya banyak banget channel sekarang yang kita juga daily juga pakai gitu ya. Dan again di dalam media tersebut tentu ada para influence gitu ya, para influencers yang memang menggaungkan this new new wave of beauty gitu, kayak behavior, values of beauty gitu kan. Jadi kayak misalnya let's say sekarang banyak banget influencer cowok yang mereka tuh udah nge-promoinnya skincare gitu. Betul. Gue dan mungkin mereka juga cara ngebawainnya bukan yang very feminine ya, tapi bener-bener ya gue laki banget tapi gue bersih nih gitu. Iya.
Karena sekarang kayaknya padahal kan cowok bersih cakep ya. Iya, cakep kan. Aku juga suka nih kalau cowok-cowok bersih. Iya, bener. Kalau yang kalau dekil tuh gimana gitu ya. Bener. Nah, selain tadi dari medianya juga dan kayak dari usernya juga udah mulai terbuka ya. Female Daily sih yang kita punya banget misi ini yang dibawa gitu kan, dan akhirnya kita gaungkan gak cuman dari digital amplification-nya doang, tapi sampai ke offline-nya juga. Activation, gitu kan. iya benar. Kayak nih coba rasain deh kamu di experience seneng kan nyata, seneng kan kayak kamu potong rambut, di styling terus kayak booth-nya juga bukan yang pinkish gitu, tapi very manly, kayak biru, ada capsternya cakep gitu. Jadi capsternya kita suka kerjasama sama barbershop ataupun kayak capster yang populer emang di luar sana gitu. Jadi kayak orang-orang juga datang ke situ mau dipotong rambutnya sama si capster tersebut gitu. Betul. Jadi memang ada pengaruh peran dari media dan para pelaku industrinya sih kalau menurut aku ya. Kenapa akhirnya sekarang jadi pada melek gitu dibanding dulu tadi kan. Oke. Kan sekarang tuh udah banyak banget ya yang tentang kemasan daur ulang nih. By the way penonton. Waduh penonton. Ini juga pasti beberapa kayak cewek-cewek tuh ada yang dengan adanya si campaign ini daur ulang jadi getol beli. Jadi kayak semangat untuk mengumpulkan gitu. Terus kayak oke, gue pokoknya harus beli ini satu lagi, gue bisa dapat gratis apa gitu kan, bisa diskon. Nah, tapi sebenarnya aku beneran pengen tahu, apakah benar dengan kemasan daur ulang ini benar-benar efektif untuk lingkungan, atau apa sebenarnya ini ya balik lagi teknik marketing? Apakah campaign aja? Campaign doang nggak sih? S3 marketing. Apa? Sering banget kan sekarang dikit-dikit kayak ini mah S3 marketing doang nih gitu. Nah coba gimana, bener nggak tuh? Jadi tuh kalau misalnya ngomongin sustainability, approach-nya menurutku juga sama kayak inclusivity gitu. Kayak kita tuh doing small steps tapi konsisten itu jauh lebih penting daripada kayak ya udah kita bikin not doing anything gitu. Not doing anything gitu. Jadi ini mohon maaf nanti mungkin kalau komen rame nggak apa-apa juga, boleh saling. Nggak apa-apa. Boleh mengungkapkan kita juga pendapat. Pengen viral betul. Mengungkapkan pendapat gitu ya. Tapi menurutku kayak misalnya kan yang lumayan rame itu pernah dibahas juga misalnya penggunaan tas plastik gitu kan. Kayak di Jakarta kan udah nggak ada tas plastik. Waktu pertama kali dilarang itu tuh rame banget. Kayak orang-orang kesel, ada yang kesel juga. Tapi di satu sisi kita tahu gitu kenapa yang namanya sustainability itu mungkin 10-15 tahun yang lalu tuh udah dibahas loh gitu. Tapi nggak ada yang gerak. Belum ada yang gerak gitu. Kayak mungkin satu dari kesadarannya kurang, media tadi juga belum bahas sampai segitu jauh, dari pelaku industri belum aware. Nah menurutku kalau sustainability dan ngomongin di beauty plus di Indonesia sekarang tuh udah jauh lebih maju lah, lebih aware gitu kan. Makanya kayak ditanya itu apakah S3 marketing? Enggak, karena dampaknya itu kan panjang gitu ya. Dan yang kita lakukan sekarang tuh memang nggak akan kelihatan besok gitu, akan kelihatannya 15, 20, 25 tahun gitu. Kayak mungkin juga banyak documentary juga kan di Netflix yang ngebahas tentang sampah retail for example. Nah beauty juga hal yang sama tuh, kalau kita nggak melakukan sesuatu dari sekarang, ya yang akan membayar mungkin bukan kita gitu ya. Kita mungkin udah nggak ada gitu, tapi kayak anak cucu kita nanti akan seperti apa gitu. Nah dan approach yang di Female Daily kita tuh juga pengen ajak bareng-bareng community beauty brand adalah ya udah we do something that we can right now gitu kan, dan memastikan hal tersebut tuh juga terus berjalan dan value-nya juga tersampaikan. Kita punya campaign udah dari 2020 namanya FD Sustainability gitu ya. Jadi kita satu mendukung brand-brand yang memang mengedepankan pilar sustainability. Terus kedua di event kita di X Beauty mau di Jakarta mau di kota lain, kita selalu nyediain drop empties gitu. Dan yang lucunya adalah drop empties ini kita nggak menukar itu dengan freebies sih gitu. Kita meminta ya udah bawa empties yang lo punya. Kenapa? Karena produk-produk sampah tadi tuh bisa didaur ulang dan bisa dibikin jadi hal yang lebih bermanfaat, dan dengan hal kayak gitu lo juga membantu memberikan dampak untuk lingkungan kita ke depannya gitu. Itu rame tuh yang kayak surprisingly rame banget ya. Di 2024 sendiri kita berapa ton ya? 5,6 ton di seluruh Indonesia. 5,6 ton. Gitu. Empties yang kita kumpulin. Betul. Dan
kita juga pikir-pikir itu sebanyak apa ya kalau nggak didaur ulang. Kita sempat pernah ngitung ini berapa truk sampah ya, atau segede hewan apa, segede hewan apa ya, tuh kayak kita kebayangnya tuh kemarin 3 gajah sih gitu. Cocok 3 gajah sih sebesar itu sih sampahnya gitu. Jadi terus produk-produk tadi sampahnya kita pilah. Kita juga bikin, kalau misalnya mungkin ada yang belum tahu, Female Daily punya namanya Best of Beauty Awards. Jadi kita tiap tahun ngasih awards buat beauty players, buat brand yang memang jadi top produk dan disukailah oleh community-nya Female Daily gitu. Nah, kemarin tahun lalu kita bikin plakat hadiah Female Daily Best of Beauty Awards itu dari sampah-sampah yang kita kumpulin gitu. Jadi dari 5,6 ton tadi kita ambil, kita recycle jadiin piala. 5,6 ton tadi. Yes. Jadi gue dengernya definitely nggak gimmick marketing, tapi ini juga hal yang mungkin penting gitu untuk diingatin ke sisi para brand, terus juga kepada para beauty enthusiast juga gitu, bahwa sebenarnya memang ya kalau mau nggak cuma jadi gimmick ya harus bener-bener melakukan sesuatu sih. Itu gitu tadi. Soalnya kan mungkin orang-orang kan ya namanya juga manusia ya. Kalau misalnya ngelihat kan pengennya mana nih hasilnya langsung pengen yang di depan mata. Nah kalau nggak ada kan kesannya kan jadi kayak ini mah basa-basi gitu ya. Tuh buat para brand nanti kalau yang ada yang nonton berarti harus langsung wujudnya apa gitu ya. Oke. Ini juga nanti bakal ada di Future of Beauty Summit juga nih, Ci. Salah satu topik yang kita bahas bareng sama brand-brand juga, gimana sih caranya tadi tema greenwashing ya istilahnya itu penggunaan sustainability cuma sebagai gimmick gitu, gimana sih supaya nggak jadi gimmick doang. Nah itu nanti bakal kita bahas. Iya bener, karena kalau misalnya nggak itu iya sih, maksudnya pasti cuma adalah skeptis, namanya juga orang Indonesia ya udah pasti terlalu banyak hal yang bikin skeptis dan dipahami. Nah terus kan berlanjut ya, dari tadi kan ada daur ulang. Nah terus ini kita juga banyak banget sekarang dengar semua produk, kayak nggak semua produk sih, cuman udah kayak most of products yang sekarang baru-baru terutama gitu ya, yang menurutku juga sangat bagus-bagus ya sekarang produk-produk Indonesia itu udah mereka bilang semuanya cruelty free product. Nah udah benar nggak itu cruelty product? Apakah udah achievable? Maksudnya emang bener nggak sih gitu, kayak sudah cruelty free? Yes. Nah, cruelty free itu merupakan jadi tadi ya, dengan value beauty enthusiast yang sekarang lebih sadar, lebih aware dan lebih picky gitu ya memilih produk yang mereka mau. Cruelty free itu jadi salah satu hal yang emang bagian dari demand audience juga sih, Ci, gitu. Jadi mereka juga akan lebih melihat nih, memilah-milah mana produk yang udah cruelty free atau belum gitu. Dan aku yakin sih sebenarnya dari para brand juga punya keinginan ya untuk maksudnya benar-benar bisa ikutan nih mau cruelty free, bukan cuman kayak untuk winning the market or winning the audience, tapi kan memang itu give further impact lah gitu kan sebagai produk yang cruelty free. Cuman memang pastinya dengan mau menjadi brand yang cruelty free kan harus ada effort lebih, baik itu dari sisi resource gitu kan, costnya dan sebagainya, R&D-nya yang paling penting. Cuma aku tuh pernah dengar, mungkin ini aku nanti bisa double check lagi, kayak setahu aku tuh di BPOM tuh sebenarnya salah satu persyaratannya juga harus itu sekarang gitu. Jadi sebenarnya secara industrinya pun juga mendukung untuk lebih punya standar itu gitu. Nggak gitu. Kalau menurut kalian nih, kan berarti kan kita udah tahu tadi pokoknya udah yang benar-benar sustainable, cruelty free, terus inklusif inklusif begitu ya. Terus menurut kalian kira-kira tren apa lagi nih selanjutnya di beauty industry? Inovasi kali ya, yang tadi belum banyak terbahas gitu. Jadi sebenarnya inovasi itu kadang kaitannya tadi misalnya dikaitin sama value inclusivity ataupun sustainability, tapi juga dari sisi teknologi gitu. Jadi kedepannya mungkin produk-produk basi ya kaliannya kalau ngomong AI, tapi mau gimana pun itu berpengaruh gitu. Karena itu sekarang pasti akan changing a lot of things sih. Karena banyak banget brand lokal sekarang tuh yang mereka bikin shades itu bisa menggunakan AI tadi teknologi gitu. Jadi mereka ada alatnya ngecek. Aku kayak tahu deh. Iya kan? Yang kayak di Korea nggak sih yang kayak langsung tahu shades-nya apa nanti bisa bikin langsung. Betul. Terus kayak parfum juga udah ada beberapa juga yang AI based gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa put aside ngomongin inovasi itu ya pasti ada unsur-unsur teknologinya sih gitu. Dan itu sih yang aku harapkan juga dari sisi Female Daily gitu, kayak ngelihat inovasi-inovasi baru. Dan kita di Best of Beauty Awards itu juga selalu ngasih
satu award untuk penghargaan untuk brand yang paling inovatif gitu. Karena dengan inovasi tadi sih pastinya juga membawa warna baru ya buat dunia kecantikan gitu. Dan menjawab kebutuhan masyarakatnya juga gitu. Kayak misalnya ada satu, menurut aku innovation in beauty tuh yang kita bisa nge-mix color lipstick. Sekarang udah ada mesinnya juga sesuai sama, let's say misalnya aku nge-capture warna merah ini gitu, nanti dia bisa langsung bisa bikin sesuai dengan color shade ini. Nah itu kan menurut aku kayak magic banget ya, tapi somehow kayak kalau dilihat lagi, fungsinya gila banget gitu. Kayak kita nggak perlu repot-repot cari banyak tempat atau kayak menyanyiakan waktu kita gitu untuk cari mana shade yang paling cocok gitu. Dengan adanya si inovasi tersebut bisa menghemat waktu, bisa bikin semuanya juga lebih cocok sama skin tone kita gitu. Jadi itu sih menjawab kebutuhan audiensnya juga gitu. Oke. Iya sih, aku ada sih ngelihat itu yang kayak di Korea tuh kan sekarang udah mulai banyak ya yang kayak gitu. Oke. Tadi aku mau nanya sesuatu tapi tiba-tiba aku kayak blank gara-gara kamu bilang kayak nge-capture terus langsung bisa tahu warnanya. Iya. Tapi kalau menurut kalian kalau misalnya it happens gitu, gimana ya, maksudnya apakah nanti semua brand akan gitu terus kayak what makes them different each other gitu. Jadi salah satu menurut kita tren yang paling kelihatan banget behaviornya changing di our audience itu adalah personalized things ya. Jadi orang tuh semakin barangnya itu personalized, semakin mereka mau beli dan semakin mereka mau pakai gitu. Karena again tuh kayak sekarang tuh me I'm the main character. Iya benar. Gue gitu kan. Semua orang kayak tiba-tiba NPD. Iya, semua tiba-tiba NPD. Narsis banget. Jadi mungkin kayak the brand-brandnya pun juga akhirnya menciptakan produk tuh yang kita menjawab apa yang menjadi ciri khas kamu, apa yang menjadi daya tarik kamu gitu kan. Itu sih. Jadi kalau menurut aku sih the competition will be very massive gitu ya. Kayak orang pasti bakal kayak kita bikin apa lagi gitu. Tapi jadi seru gitu karena sebenarnya playgroundnya besar banget, gede banget gitu. Dan antusiasmenya tetap tinggi sih. Iya sih. Daripada bukannya aku bilang yang dari luar nggak boleh masuk ke Indo, tapi maksudnya ya udah karena marketnya masih luas di Indo, di Indonesia masih banyak banget yang bisa dieksplor. Benar. Karena benar-benar captive marketnya sangat tinggi dan mereka sangat responsif sih. I see. Sama tadi aku tiba-tiba ingat. Tadi kan kalian bilang kalau di Female Daily itu selalu kasih kayak award untuk orang yang perusahaan brand yang brand orang juga ada sih lifetime achievement ya gitu juga ada. Nah, itu kayak kalian tuh gimana ya, maksudnya setiap saat apakah kalian emang bener-bener kayak mengevaluasi si brand-brand ini gitu kayak kalian gimana menentukannya, karena kan ini persaingannya gila-gilaan banget ya menurut aku gitu. Kayak kadang aku sampai udah nggak tahu lagi gitu loh, maksudnya ini baru lagi gitu kan, terus terus semuanya pun yang udah lama-lama gitu juga juga gencar banget gitu yang ini baru apa segala macam. Nah, kalian tuh gimana itu nentuin cara mengkurasi dan menentukan pemenangnya gitu ya. Itu deh, agak kepo juga dikit. Kita behind the scene-nya very lumayan pertama persiapannya komprehensif banget. Terus kayak kita juga nggak cuma dari Female Daily-nya doang gitu, tapi kita juga membawa banyak player-player, let's say for example kayak expert yang bisa ikutan juga menjadi our judges line gitu untuk menentukan nanti pemenangnya siapa gitu. Dan itu pun juga jadi nggak ibaratnya cuma dari editorial tim kita doang ya yang memilih gitu, tapi itu dari sisi kriterianya, pemilihannya, nilainya dan segala macamnya itu lumayan panjang sih di belakangnya gitu. Dan yang paling penting sebenarnya hampir setengah tahun biasanya gitu. Bulan. Jadi emang produk-produk yang masuk di Best of Beauty Awards biasanya tuh produk yang udah dirilis tahun lalunya, bukan yang di tahun itu. Karena kan kita harus catch up juga. Produknya juga makin nambah terus gitu. Jadi mungkin yang rilis 2024 baru bisa dinilai bisa masuknya di 2025. Kayak gitu. Dan kayak panelis tadi panelis yang kita invite benar-benar expert juga, dan yang masuk ke panelis itu biasanya udah dikurasi dari tim Female Daily sama dari our community gitu, karena kan mereka yang akan bilang makanya namanya Best of Beauty Awards by Female Daily gitu, karena memang dari komunitas kita yang akan
menyatakan mereka suka nggak sih, mereka suka nggak gitu. Jadi kayak nggak cuman semuanya dari sayingnya dari editorial kita doang gitu. Jadi memang dari komunitas, dari panelis gitu kan, dan prosesnya tadi sangat-sangat panjang. Lumayan panjang sih. Oke. Tapi ya sih komunitasnya female, maksudnya aku gini, ini agak kepo sedikit ya berarti tentang female daily-nya nih justru gitu. Kalau misalnya kayak community-nya di female daily sendiri tuh, maksudnya apakah ini tuh emang orang-orang yang willingly joining your community, atau kayak kalian tuh emang bener-bener cari dan membina gitu, kayak ibunya komunitas apa nih maksudnya apa yang ya siapa salah tuh ya itu maksudnya kayak kalian tuh gimana gitu, karena kan ini sesuatu yang dikerjainnya kan terus menerus kan, kayak evaluasi ini evaluasi itu gitu. Apakah si community ini tuh bener-bener segitunya gitu, maksudnya sama mau FD dan sama beauty industry gitu ya, loh ngelakuin evaluasi begituan gitu, itu kan juga kerjaan ya sebenarnya. Itu gimana tuh? Nah, Female Daily sendiri kan sebenarnya udah 17 tahun gitu kan eksis di dunia beauty, mulai blognya juga dari founder kita, dari Mbak Hanifah Badar gitu kan, berangkat dari blog beliau, terus habis itu karena banyak respon dari teman-temannya, dari orang-orang yang baca, akhirnya dibikin jadi forum. Setelah jadi forum baru jadi platform untuk beauty review gitu kan, karena emang ternyata antusiasme terhadap dunia kecantikan tuh luar biasa, kayak yang tadi kita bahas lah ya, setengah jaman ini kayak bahas seberapa antusiasnya market beauty gitu sebenarnya. Nah, kalau ngomongin komunitasnya Female Daily, karena kita semua itu organik Ci, jadi tadi kalau pertanyaannya kita nyari-nyari atau enggak, kita lebih ke memberikan mereka informasi yang mereka butuhkan gitu, baik itu dari bentuk review produk gitu kan, ataupun kita ngasih dari sisi editorial kayak konten-konten yang udah kita kurasi dan kita bikin untuk menjawab pertanyaan mereka. Yang kita moderatori itu sebenarnya itu gitu kan. Kalau dulu mungkin yang dimoderatori percakapannya tuh zaman masih forum ya, Mbak Hani dan Jenopai jadi sama Mbak Afi gitu kan, jadi moderatornya ikut jawab-jawabin gitu ya. Dan sampai sekarang pun kayak udah sebesar ini, kayak dari tim Female Daily ada FD Babes kita nyebutnya gitu kan. Itu tuh juga ikut biasanya komen, ikut ngasih respon juga gitu di app. Jadi memang yang kita jaga di komunitas ini memang lebih ke dua arah sih gitu. Kayak ada engagement yang dua arah, kita melibatkan kita nyebutnya FD members gitu kan. Terus FD members juga selalu ke Female Daily untuk tahu soal apapun soal beauty gitu. Dan yang menariknya lagi nih, walaupun dulu kan memang lebih banyak millennials gitu ya di zaman itu, kayak Liana dan aku gitu kan, yang udah tahu Female Daily dari zaman dulu gitu, tapi sekarang tuh udah shifting ke Gen Z juga gitu. Dan ternyata memang kebutuhan soal dunia beauty ini tuh selalu ada, dan makanya dari para members ini tuh masih sangat antusias. Jadi tadi kalau tadi Oci bilang kayak mereka malas nggak ya atau capek mesti nge-review terus mesti nge-like produk yang mereka suka. Nah, mereka ngelakuin itu dengan senang hati karena mereka juga emang antusias to be part of the community. Bener, mereka passionate banget gitu sama produknya, kayak kita aja kadang suka kayak wah gila ya mereka sampai, dan soalnya kita juga kenal kan sama beberapa members. Itu juga yang bikin kayak kita selalu engage sama mereka, maksudnya selalu embrace dengan our community adalah kita juga sering ngadain event online dan offline yang memang ya Liana ikut, aku ikut gitu. Jadi mereka juga kenal kayak di Female Daily tuh ada siapa sih gitu. Jadi itu sih yang mungkin bikin antusiasmenya tuh bisa secara natural gitu ya gitu, karena memang ada bonding genuine lah gitu, kita very genuine sih. Nah, terus pertanyaan aku berarti kalau misalnya kayak community gitu, aku penasaran aja sih, kayak misalnya ada satu brand nih, kayak menurut kalian apakah si brand ini better mereka punya their own community yang kayak they build the community, atau sebenarnya kayak ya as long as maksudnya kerja sama kayak modelan kayak kalian nih, media yang kayak kalian yang emang komunitasnya udah gede banget gitu. Maksudnya apakah semua brand gitu sekarang kayak gitu kah? Maksudnya ke kalian atau gimana biasanya? Ada dua point of view sih menurutku gitu kan. Karena kalau kamu mau build community, menurutku sama kayak build marketing campaign gitu, butuh resource ya kan. Butuh waktu dan kayak untuk bisa memanage itu semua supaya efektif dan loyal itu kan butuh waktu yang lama gitu kan. Dan buat brand menurutku ada
pivotal moment gitu, kayak mungkin mereka juga budgetnya terbatas gitu kan. Terus atau mereka tuh waktunya juga nggak bisa banyak yang dialokasikan untuk nurturing community, karena tadi community itu kan harus dibangun berdasarkan relationship yang mana nggak bisa buru-buru gitu loh. Karena kalau buru-buru jadi buzzer nggak sih, kayak gue bayar aja nih Oci buat nulis ya kan? atau nggak bayar aja nih Oci jadi buzzer gue gitu. Tapi kan yang kita harapkan kan si komunitas itu kalau ke brand pun mereka loyal sama brandnya, ya kan. Jadi menurutku ada dua perspektif gitu kalau ngomongin dari sudut pandang komunitas. Kalau misalnya brandnya memang merasa sanggup dan mampu, go ahead gitu, karena memang maksudnya perbincangan dan diskusi soal ngomongin beauty product tuh lebih enak kalau bareng-bareng gitu kan. Jadi mau terlepas mereka manage sendiri ataupun misalnya emang nggak punya resource dan mau kolaborasi sama Female Daily itu juga jadi opsi sih gitu menurutku. Nah berarti kalau dari Female Daily sendiri tuh open gak sih untuk semua brand gitu? Maksudnya yang kayak apakah kalian gak semua brand kayak lo tetap mengkurasi juga, kayak nggak mau nih misalnya ada kan sekarang kan banyak banget ya, bener-bener banyak banget kayak kalian gak usah juga ke Guardian kayak beda berapa minggu kayak tiba-tiba ini apaan lagi sih gitu kan. Kalau dari kalau Female Daily sendiri nih kita kalau dari komunitasnya, jadi dari event setiap bulan tuh kita punya FD Connect namanya. Jadi ada event bareng dengan komunitas kita, tapi konten dan temanya tuh memang sesuai dengan apa yang mau Female Daily bawa di bulan itu. Nah, brand tuh bisa tap in ke situ, Ci, tapi definitely untuk kayak misalnya exposure-nya atau misalnya konten yang dibicarain itu ya akan sesuai dengan apa yang Female Daily mau bawa. Jadi benar-benar tap in. Tapi di satu sisi kalau brand juga ada keinginan gitu ya, pengen launching, misalnya mau launching lipstick terbaru gitu, dan pengen invite FD community itu bisa itu gitu. Jadi bisa bikin separate custom tailored event yang sesuai dengan kebutuhan brandnya gitu. Jadi kita juga bisa nanti ngajak member untuk cobain produknya, mau ada activity-nya misalnya tadi mau karaoke party, ada Liananya bisa juga gitu. Gitu ya. Misalnya mau ada karaoke party untuk si launching lipstick gitu ya, untuk certain brand. Tadi kalau pertanyaannya dikurasi atau enggak, tergantung kebutuhan brandnya sih gitu. Nanti misalnya memang cuma lebih butuh untuk tap in, bisa join di yang signature eventnya kita. Tapi kalau misalnya memang ada kebutuhan kayak mau launching atau biasanya paling sering launching sih menurutku, karena kan butuh memperkenalkan produknya kan. Betul. Nah, ngomong-ngomong launching, nah ini kan kalau launching sekarang kayaknya semua tuh dikit-dikit ada KOL-nya apa sih gitu ya. Ini KOL ya, bener sih, bener. Nah, terus kalau menurut kalian sebenarnya penggunaan si influencer ini tuh beneran efektif atau enggak sih untuk mempromosiin produk mana? KOL. Yang paling efektif. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang KOL nih, kebetulan aku juga di Female Daily megangnya KOL team. Depends, jawabannya tuh depends. Karena kalau kita ngomongin KOL nih segmennya juga banyak ya. Ada KOL yang tier 1 yang mungkin followersnya makro gitu, yang followersnya jutaan gitu. Ada yang tier 2 nih yang lebih ke ratusan ribu, medium gitu ya, ratusan ribu. Ada juga yang small atau mikro, itu yang buzzer gitu. Nah, sebenarnya nggak buzzer sih, cuman kayak lebih ke mikro. Iya, kecil. Kalau buzzer tuh konotasinya buzzer tuh konotasinya sebenarnya buzzer tuh kalau saya jadi negatif ya. Iya, benar. Tapi sebenarnya micro dan nano. Ada yang nano tuh yang kayak mungkin di bawah 5.000 gitu lah. 8.000, 5.000 itu juga udah termasuk influencer juga gitu kan. Itu dia Oci mungkin followersnya 2.000 itu udah boleh kita minta review. Berarti nggak boleh di private lagi ya IG-nya ya. Oh itu udah pasti, itu ketentuan utama sih. Betul. Harus open ya. Iya, gimana kalau di private jadi KOL? Nah, ini each of this influencers type-nya tuh punya different objective gitu kan. Kalau misalnya brand mau lebih ke awareness, udah pasti pakai yang gede, udah pasti pakai yang makro gitu, karena awareness tuh dia bisa nge-reach out a lot of their audience gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih pengen ke engagement atau lebih ke conversion gitu, kalau dari kita biasanya cari yang emang mid to micro gitu, karena mereka yang lebih kita bisa bilang lebih organic gitu loh, untuk ngobrol sama followersnya mereka ataupun audiensnya mereka. Jadi depends on the objective sebenarnya kalau ngomongin efektivitasnya KOL gitu. Nah, kemarin salah satu yang kita coba bawa gitu di Female Daily adalah kita mau
cari mana sih kategori KOL yang nggak cuma dari sisi followersnya doang, tapi dari kategori yang dia bahas. Jadi misalnya kayak ada yang kita nggak cuma pakai yang beauty influencers doang gitu, cuman kita coba cari nih mana nih KOL yang mungkin lagi trending atau kayak emang lagi diomongin. Contohnya waktu itu kita pakai tukang kerupuk. Pernah lihat nggak di TikTok? Jadi di TikTok tuh maaf ya, dia gue kurang gaul deh guys. di TikTok. Padahal tadi watch hours-nya tinggi ya. Berarti nggak jelas yang gue liat random berarti. Doom scrolling nggak sama algoritmanya berarti. Atau doom scrolling. Biasanya kalau udah capek gue doom scrolling. Iya. Jadi si mas-mas tukang kerupuk ini tuh viral banget. Tiap dia goreng kerupuk, padahal kontennya cuma goreng kerupuk doang gitu. Cuman akhirnya kita ngelihat kayak kok menarik ya ini orang tuh selalu ditonton gitu dan engagementnya lagi tinggi banget gitu kan. Akhirnya kita tap in lah ke dia goreng kerupuk sambil pakai tote bagnya X Beauty gede banget, jadi ada brandingan logo kita. Sambil dia goreng kerupuk terus dia kayak ngajakin, ayo jangan lupa ya datang beli tiketnya ya gitu. Itu rame banget, kayak sampai semua orang tuh komen kayak X Beauty sampai kesini kok bisa gitu kan. Sampai kayak ada nggak sih nanti di hari H Di ya hari menurut H gitu. Anda masih Dia ngegoreng kerupuk kah di sana? Harusnya bisa tap-in tahu sama yang parfum, jualan parfum. Kalau parfumnya masih wangi apa enggak habis goreng kerupuk? Bisa. Gue kasih ide tuh. Bisa nih jadi next Gue konten kasih kali ide ya. tuh. Iya. Jadi Exactly. kayak sebenarnya kalau ngomongin kayak gimana sih to amplify KOL dengan cara yang efektif gitu ya, tadi sih kayak kita lihat dulu objektifnya mau apa nih, mau awareness kah, mau engagement kah. Kalau yang sama si tukang kerupuk ini jelas engagement karena kita ngelihat oh komennya lagi banyak nih, terus kayak lebih resonate sama audiens kita, makanya kita pakai dia. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut Liana nih selaku yang benar-benar berkecimpung di dunia influencer dan sosial media, sebenarnya gimana sih cara yang paling tepat memilih influencer ini untuk produk yang pengen dipromosiin sama brand gitu? Karena ya let's say mereka ini misalnya brand-brand baru gitu ya, terus yang kayak mungkin tadi kan Erin juga sempat nyinggung nih kayak modalnya nggak segede itulah gitu, yang belum dapat investment gede-gedean gitu ya misalnya. Menurut Liana tuh gimana sih cara first move-nya untuk dia memilih influencer? Jadi Liana KOL. Jadi Liana KOL, bener sih menurut gue. Nah, suka karaoke nggak dia? Kalau audiensnya suka karaoke boleh. Iya. Nah, menurut aku langkah pertama adalah kenalin audiensnya dulu. Si brand ini harus tahu nih dia mau menargetkan audiens yang seperti apa, profilnya kayak gimana. Apakah Gen Z yang bener-bener tech savvy banget, yang kerjaannya scrolling TikTok gitu. Dan mungkin TikTokers akan menjadi opsi KOL yang tepat gitu kan, karena pasti mereka akan ada tuh muncul di algoritmnya mereka. Tapi ternyata bukan nih, kayaknya aku lebih ke moms yang lumayan yoga moms gitu ya, kayak misalnya dia yang nggak terlalu sering main TikTok tapi yang Instagram banget dan kerjaannya tuh nyari business tips atau wellness tips, for example, gitu kan. Berarti dia harus cari tuh KOL-nya, personanya yang emang buat si audiens tersebut gitu. Jadi langkah pertama adalah kenali audiensnya dulu. Kira-kira nih kita mau nargetin siapa ya gitu kan. Dan kedua adalah channel-nya di mana. Jadi kita bisa tahu, oh kalau misalnya channel saya ternyata di Instagram, dan kita cari selebgram yang resonate sama this kind of profile tuh siapa. Terus kayak kalau di TikTok, TikTokers yang resonate sama this type of audience itu siapa gitu. Dan itu segmennya banyak banget gitu. Sekarang pun kayak kalau ngomongin tentang let's say TikTokers gitu ya, ada yang kita kan kadang kategorinya langsung kotak-kotak ya, misalnya dia kayak oh dia lifestyle influencers, dia beauty gitu, dia foodies gitu. Tapi sekarang tuh nggak bisa nyampur nih, ya kan? Kayak kadang dia nge-review makanan, tapi kadang dia nge-review bedak gitu. Jadi kadang dia holiday. Padahal kadang dia holiday juga. Gue gitu. Tahu siapa ya? Iya kan? Banyak yang kayak gitu kan. Jadi memang again di zaman sekarang terutama untuk marketing dan juga KOL team harus benar-benar banyak riset sih dan ngelihat siapa yang resonate sama audiensnya ini gitu. Tadi karena kamu bahas itu ya, karena kamu bahas misalnya satu KOL itu bisa tiba-tiba dia bahas makanan, habis itu bahas bedak, bahas parfum, bahas liburannya dia gitu. Betul. Menurut kamu itu tuh sebenarnya jadi penghalang nggak sih justru untuk kayak si misalnya aku punya brand baru nih gitu, terus aku pilih dia gitu, malah jadi penghalang nggak, atau justru kayak nggak apa-apa sih, bagus-bagus aja gitu, atau gimana? Menurut aku sih depends nanti ketika dia mau menyampaikan message-nya seperti apa. Karena kadang kalau misalnya ternyata si hard selling gitu kan, itu justru juga jadi gitu. Kontennya jadi nggak terdeliver dengan baik ke audiensnya kan, karena
let's say si KOL ini atau si TikTokers ini juga orang tahu ketika nonton ini mah iklan gitu kan. Iya kadang aku udah skeptis banget ya. Ini kayak personal experience ya. Soalnya aku tuh ada orang-orang yang kayak dikasih barang tapi kamu nggak curiga itu tuh iklan. Betul. Jadi kadang aku kalau sama teman-temanku suka nanya dapat apa di endorse gitu kan. Kayak kalau ada pertanyaan itu berarti bagus nih brandnya. Karena dia bisa very subtle dan kayak bisa secara halus gitu untuk menjual produknya. Sekarang tuh banyak banget sih konten-konten tuh yang lebih kayak very subtle ya, nggak hard selling. Karena kalau kita ngomongin platformnya KOL sama TikTokers terutama gitu ya, mereka tuh lebih banyak menjual gitu kan. Nah, jadi lebih banyak yang hard selling juga gitu. Tapi sekarang udah lumayan banyak yang balance sih, kayak maksudnya udah mulai pakai caranya tuh dia masukin tipis-tipis atau hard gitu. sell tapi kayak tetap ada knowledge atau insight yang disampaikan sama si KOL-nya. Kayak KOL wellness mungkin dia masih sharing soal struggle-nya dia. Bener, gitu kan. Ada story-nya. Misalnya dia ya ada lah ya teman kita influencer kayak misalnya dia tuh working moms gitu kan. Betul. Dia single parent, dia harus bagi waktu. Dia biar gampang kalaupun mau olahraga misalnya dia makan produk tertentu for example. Jadi tapi struggle yang diceritain tuh real gitu loh. Jadi walaupun a bit hard selling, tapi menurutku orang yang nonton tetap ngerasa relevan karena mungkin punya problem yang sama juga kayak gitu. Nah, kayaknya aku aku lumayan cocok sama yang kayak gitu ya. Kayak most of the time misalnya aku beli sesuatu tuh biasanya kayak karena kayak gitu. Maksudnya cerita-cerita kayak kamu tahu dia sebenarnya mungkin di endorse tapi tapi kayak agak terlihat genuine nih endorsannya gitu. Maksudnya kayaknya dia terlihat mengkurasi apa yang pengen dia endorse gitu loh, nggak yang kayak semua cuman hard sell aja. Gitu. Kadang yang kayak gitu kan jadi kayak kesannya nggak percaya sama ini lu makanan yang aku lihat aja. Itu benar sih. Iya itu mungkin juga. Cuman kayak yang aku lihat juga tuh ada satu influencer travel lah yang mungkin kalian juga pada follow ya gitu, tapi dia tuh selalu ngomongnya bener-bener soft sell, nggak pernah hard sell, nggak pernah ngepromosiin in your face gitu ya, in your face kayak lo harus datang ke hotel ini, enggak. Dia selalu bilang kayak POV-nya dia lagi liburan, ini tempat favorit dia. Baru nih setelah udah agak lama aku follow dari lama dan aku pikirin kayak ini tuh di endorse ya, jangan-jangan gitu. Jadi emang dia penyampaiannya adalah kalau mau kerja sama dia nggak bisa hard sell. Itu juga ada influencer yang kayak gitu. Oke. Tapi itu bener-bener works banget ya yang kayak gitu ya. Maksudnya menurutku kalian iya, kalau konten tetap menarik. Menurutku kalau kontennya menarik sih, kayak tadi kamu bilang kamu tetap nyangkut tuh kalau ada struggle-nya, ada challenge-nya, berarti kan lebih ke kontennya sebenarnya kan. Iya sih benar sih. Konten itu penting. Hard sell kalau dia lucu juga mungkin kita beli ya. Benar. Jadi makanya depends banget kayak brandnya ini tuh mau kayak gimana, tujuannya tuh audiensnya kayak gimana. Apakah emang udah cuma mau iklan aja dan go ahead, itu bisa works juga gitu. Atau mungkin mereka kayak pilih-pilih ini kali ya, maksudnya misalnya gue pengen nge-attack ses yang mana. Betul. Atau orang yang mana, gue maunya yang kayak gini hard selling, yang ini yang ini yang soft sell parah gitu kali ya. Cuman oke. Awareness doang gitu. Iya. Nah terus kalau menurut kalian berdua social media ini maksudnya gini, pertanyaan adalah bagaimana sih social media ini bisa ngedorong perubahan tren dalam industri kecantikan? I think this one ini ya, maksudnya very much obvious, kayak itu emang sangat mempengaruhi ya, pilar terbesar sih gitu. Dan kita mungkin shifting dari zaman dulu still image sekarang ke short video ya. Mau itu dari platform manapun yang kita tonton gitu kan. Dengan si short video tuh orang jadi bisa meng-curate atau kayak menampilkan produk tuh lebih experiential karena lipstick diajarin cara makainya, bikin alis ditunjukin cara pakainya, kalau mau layer parfum mesti kayak gimana gitu. Lebih dynamic kan. gitu. Jadi udah pasti dengan pergeseran sosial media dari still image ke kita rindu juga sih lihat still image, baca caption gitu ya. Jadul. Dulu majalah soalnya kan majalah banget. Iya kan, dulu kayak kita mungkin di zaman-zamannya kita kelihatan tahun umur ya nih. Kalau apa-apa kan kita seumur kan semuanya, tenang aja. Kan kita 23. Misalnya kayak mau tahu nih tren fashion apa tuh pasti aku beli majalah sih, dan itu kan baca. Iya benar. Zain gitu kan. Cuman kalau sekarang tuh UGC ya, user generated content. Oci pakai baju larinya apa nih gitu? Karena gue mau jadi runner, gue mau lihat Oci beli celana pendek di mana. Padahal kamu bukan influencer gitu kan, quote-unquote bukan influencer, belum jadi influencer gitu for example. Saatnya kayak gue public. Emang manusia tuh makhluk sosial sih balik lagi. Jadi pasti
kita tuh pengen keep up sama apa yang orang lain pakai dan berpikir kalau orang lain suka kita juga mungkin suka. Jadi sosial media tuh one of the biggest driver. Iya, driver banget sih for the trend. Iya. Mungkin kayak misalnya baju orang kantoran harus yang kayak gini. That's tapi juga bisa baju orang kantoran. Iya, makanya itu dia kan. Iya. Oke. Terus aku pengen tahu juga nih, kan tadi kan ada perubahan perilaku konsumen gitu ya. Pasti. Apakah dampak positif dan negatif dari perubahan si perilaku konsumen ini menurut kalian? Oke, yang cepat tadi ya, yang perilakunya cepat berubah gitu kan. Betul. Negatif dulu begitu. kali ya. Nanti boleh negatif dulu deh. Nanti Liana sampaikan yang bagus-bagus. Negatifnya yang pasti tadi ya, kalau misalnya tadi kan Oci bahas banyak banget soal minimalism, soal misalnya kita lebih mindful. Aku kayak no buy gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya tuh on the other side itu kan kalau kita bener-bener going deep into that dan kita bener-bener kayak nggak memperhatikan soal tadi being mindful, memilih barang, kita bakalan FOMO kan. Itu menurutku salah satu hal yang negatif juga sih. Bener. Baik itu untuk si audiensnya, baik itu untuk brandnya jadi kayak nggak tahu lagi nanti soal dia apa. Yang penting mungkin sempat dibahas juga soal fast beauty gitu kan. Fast beauty itu sempat ramai dibahas di sosial media juga. Dan kayak produk tuh cepet banget karena mungkin dari sisi brand tuh pengen follow audiensnya gitu kan. Tapi di satu sisi audiensnya juga overwhelmed banget nih dengan produknya yang segitu banyak gitu. Jadi menurutku itu negatif yang pertama. Dan negatif yang kedua, dengan sangat cepat dan sangat FOMO tadi semua dibeli, akhirnya tuh jadi apa? Kalau nggak kepake jadi sampah juga gitu. Yang mana jadi counterproductive nih sama awareness kita soal sustainability tadi gitu. Jadi dengan perubahan behavior tadi ya negatif side-nya juga banyak gitu. Tapi di satu sisi ya diimbangi juga positifnya. Mungkin aku nambahin. Positifnya adalah beauty industry itu jadi playground yang seru buat para pelaku industri gitu. Karena pertama sekarang yang ngomongin tentang beauty ataupun yang melirik tentang beauty mungkin bukan hanya lagi beauty brand, tapi non beauty brand pun juga udah melirik nih gitu kan. Gue bisa ngapain ya untuk the beauty ecosystem gitu kan. Misalnya let's say fitur di aplikasi gitu, atau mungkin kayak fashion brand gitu yang related gitu sama the beauty ecosystem itself gitu. Jadi itu pertama mulai banyak nih pelaku industri dan kreasi yang baru karena playgroundnya juga makin besar gitu kan. Nah yang kedua adalah inovasinya sih, maksudnya ngelihat kayak dari berbagai macam perubahan yang cukup cepat ini dan audiensnya juga semakin besar gitu kan, dan tadi kayak perubahan konsumen juga very cepat gitu kan. Jadi banyak banget inovasi-inovasi yang baru muncul juga gitu. Itu yang excited gitu ya, kayak kita ngelihat dari sisi kita sebagai beauty enthusiast dan pelaku media, kita jadi penasaran nih what's next gitu kan. Apalagi ya yang bisa dibikin sama this player gitu di beauty industry. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada pertanyaan sebenarnya gimana sih cara yang paling efektif untuk adaptasi sama perilaku konsumen ini tuh sebenarnya ya emang ya you just have to follow aja gitu kan, maksudnya and listen ya, listen terus yang kayak ya berinovasi sih bener ya gitu. Tadi yang dari tadi kalian kayak lumayan tekanin kayak inovasi gitu. Bener, karena kalau enggak ya maksudnya dengan tadi kompetisinya kan maksudnya tadi walaupun kita bilang kayak industrinya tuh sangat-sangat berkembang gitu kan, tapi yang namanya new players yang baru masuk tuh selalu ada gitu kan. Jadi marketnya tuh juga very kompetitif menurutku. Jadi kunci utamanya memang mencari cara untuk inovasi tadi ya, untuk menjawab apa sih yang bikin kita stands out dibanding yang lain gitu. Stands out bukan berarti yang lain jelek kan, tapi kayak kita bisa menawarkan sesuatu yang memang beauty enthusiast butuhin sih, functional gitu. Oke. Baik dari sisi produk maupun value-nya tadi sih, gitu. Boleh ini enggak? Ini kita masuk ke bagian paling akhir nih ya. Aku pengen dengar dari kalian sih gitu. Jadi sebaiknya tuh boleh di-summarize nggak sih menurut kalian nih kayak si tren industri the future of beauty ini itu tuh akan ke arah mana, dan sebenarnya again si perusahaan-perusahaan ini tuh kalau brand lah ya, atau nggak harus brand kecantikan atau brand skincare gitu, atau bisa jadi ekosistemnya yang tadi kayak kalian bilang gitu ya. Misalnya kalau sekarang aku ngelihat banyak tempat kayak wellness tuh udah jadi pada tiba-tiba banyak banget gitu ya, terus kayak bagus-bagus banget gitu ya. Terus tempat olahraga juga itu kan sebenarnya saling berkesinambungan gak sih sebenarnya gitu. Nah, boleh gak sih kalian simpulin sesuatu
sesuatu dari situ gitu. Untuk the future of beauty ini. Kalau dari aku, future of beauty yang aku harapkan itu adalah beauty yang holistic gitu ya. Kayak nggak cuman dari sisi tadi kebutuhan di physical needs-nya aja gitu, kayak skincare dan lain-lain. Tapi sebenarnya beauty itu adalah a whole concept of holistic being gitu. Kita gimana caranya buat menjadi mindful, dan juga gimana cara menemukan produk beauty yang sesuai sama kebutuhan kita. Begitupun juga dengan beauty brand dan pelaku industrinya gitu. Kita berharap the future of beauty itu yang memiliki 3 pilar yang kita percaya nih sekarang gitu, which is itu ada innovation, inclusivity, dan juga sustainability. Jadi kalau kita ngelihat apa sih yang kita harapkan nih di masa depan gitu ya, what is the better version of beauty industry, itu adalah yang memang menjalankan 3 pilar tadi sih menurut aku. Gitu. Dari Erin? Tambahannya paling udah semua tadi ya di cover Liana. Cuman paling perasaan gue Rin. Bener ya. Perasaan gue Rin kalau lu sama Liana. Tapi sebenarnya tambahannya mungkin dari sisi audiensnya juga sih gitu. Karena kan ngomongin beauty industry nggak cuma brand, tapi juga dari sisi audiensnya gitu. Dengan mereka lebih mindful dan mereka juga mengkurasi informasi apa yang worth it atau informasi apa sih yang trusted sih menurutku gitu. Jadi itu bisa membantu supaya beauty industry juga lebih reliable ke depannya, karena si beauty brandnya akan dapat feedback dari si beauty enthusiast yang lebih terinformasi gitu. Dan tentunya di situ sih aku ngerasa ada banget peran penting dari Female Daily sebagai media untuk jadi media yang relevan dan juga trusted. Nah, berarti mungkin satu pertanyaan lagi, kayak menurut kalian gimana sih caranya, maksudnya how to educate ya orang-orang ini untuk tahu mana yang trusted, mana yang enggak, gimana gitu kan. Mungkin siapa tahu ada yang di sini yang nggak tahu Female Daily walaupun kayaknya aneh ya gitu, tapi kan siapa tahu gitu. Nah, dan kita juga tahu lah, maksudnya di Indonesia itu paling gampang ya orang tuh dapat berita-berita yang entah dari mana tapi mereka percaya aja gitu. Kayak gimana nih kalian mengedukasi orang untuk memilah-milah mana yang trusted dan enggak? Sebenarnya kalau dari sisi FD sendiri, baik itu dari konten maupun dari community-nya gitu kan, beauty review platform kita tuh semuanya fake free gitu. Jadi kita ada algoritma yang kita gunakan gitu. Jadi ini ada teknologinya juga gitu ya. Jadi kita bisa membedakan review-review, dan kita flag juga nih review-review yang memang kesannya mungkin cuman asal tulis gitu, atau mereka sebenarnya juga bukan member yang benar-benar genuine nulis. Itu kita flag juga di situ. Jadi orang-orang akan dapat informasi yang lebih jelas gitu. Nah, gimana caranya buat kita untuk bisa menyampaikan? Ya tentunya dari konten-konten yang kita bawa semuanya juga kita kurasi dengan baik kan dari tim editorial kita. Dan di samping itu aku yakin sih dari para FD members di luar sana juga pasti saling sharing gitu kan sama komunitasnya, sama orang-orang di luar komunitasnya gitu. Jadi memang Female Daily tetap jadi platform yang bisa dipercaya lah. Dan gitu. X-Beauty ya, X-Beauty itu kita datang ke kota-kota besar dan juga kota-kota lain ya di pulau dari Jawa sampai Sumatera gitu kan. Jadi itu salah satu mission kita dan memperkenalkan gitu ke para audiens yang di sana. Mungkin mereka selama ini belum terpapar gitu kan, mungkin lewat online aja nggak terlalu nge-reach out gitu, tapi kita harus datang nih ke sana untuk bikin sesuatu yang besar, kita gaungkan, kita promosiin, jadi dan sesuatu yang mindful tadi gitu. Dan orang-orang itu jadinya bisa belajar dan bisa ekspor, oh beauty industry versinya Female Daily itu kayak gini nih gitu, dengan datang ke acara-acara offline kita. Jadi bisa follow sosial medianya, bisa download aplikasinya, nah tuh Female Daily app. Sama datang sih ke event kita. Syaratnya biar bisa datang ke event, kalau misalnya Jakarta X Beauty definitely beli tiket ya. Tapi kalau misalnya mau diundang juga ke event-event komunitas yang tiap bulan kita jalanin, ada Female Daily Connect, itu cukup aktif aja di aplikasinya gitu. Jadi FD members nih mungkin yang di sini semuanya bisa. Ada bisa aktif, bisa review produk yang kita pakai gitu banyak kan. Banget kelas-kelasnya ya Kak. Betul. Nah tuh bener, gitu. Jadi yang kita harapin juga ke depannya, walaupun memang informasi semakin banyak, tapi Female Daily tetap akan berusaha untuk memberikan informasi yang terpercaya dan juga trusted sih buat beauty community. Oke, kalau gitu ini mungkin berarti aku mau menutup aja nih podcast kita. Nggak aku curi lagi. Nggak kamu curi lagi ide aku ya, pertanyaan aku ya.
Iya, jadi thank you so much nih untuk Erin dan juga Liana. Itu seru banget kayak kita ngobrol-ngobrol tentang beauty, karena menurutku pribadi juga sebenarnya beauty ini tuh selalu menarik, walaupun ya tadi ya kita udah mulai less is more tadi gitu, tapi tetap sih kayak kita pasti tetap kepo, tetap FOMO kayak namanya juga cewek gitu ya, tapi ternyata juga tadi kita nemu bahwa nggak cuma cewek doang yang seru nih pengen tahu, tapi ternyata cowok-cowok juga udah mulai gitu, dan itu juga sesuai sama hasil survei yang Yamada Consulting lakuin ya. Kayak maksudnya itu bener gitu loh, dulu prediksinya tuh udah tepat gitu. Kliennya jadi happy. Kliennya harusnya happy. Jadi ya produknya gue juga nggak tahu sih. Tapi anyway, kalau misalnya kita misalnya brand-brand di luar sana nih ada yang kayak mau mulai coba buat bikin produk yang baru atau mau launch produk yang baru, nggak harus brand baru ya gitu, mungkin bisa nih udah tahu ya dari podcast ini harus ngapain selain survei juga, kayak siapa sih target market gue, siapa, terus habis itu apa nih produk-produk apa yang harus dikembangin dan lain-lain gitu untuk survei di consumernya. Itu pastinya bisa kita di Yamada Consulting. Tapi kalau untuk setelah itu apa yang harus dilakukan, karena otomatis ngapain ya launching produk kalau misalnya orang nggak tahu kan. Betul. Gitu. Terus kalau nggak tahu apa fungsinya, nggak tahu apa kehebatannya gitu, apa yang membedakan produk kalian dengan produk yang lain, silahkan ibu-ibu FB Female Daily yang udah pasti trusted dan akan membantu teman-teman dan brand-brand di luar sana juga untuk thriving. Iya benar gitu, jadi udah pastilah gitu, ibaratnya bisa dipastikan kalau yang nge-review udah bukan kaleng-kaleng ya, bukan bohongan ya, yang reviewnya ya udah dikurasi gitu. Oke, thank you so much. Thank you Liana. Sukses buat semua acara-acara Female Daily ke depan gitu. Amin. Terus The Future of Beauty Summit-nya juga sukses lancar ya. Oke, thank you.